Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Insinyur Soekarno atau Bung Karno lahir pada 6 Juni 1911 bertepatan di Surabaya, Jawa Timur. Bung Karno merupakan salah satu tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia juga merupakan perumus Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seribu dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan sesuatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat kemauan tekad untuk merdeka. Ya, kita memang telah berjiwa banteng. Ya, kita pada waktu itu memang telah bertekad banteng. Ya, memang benar kita pada waktu itu telah bersemangat banteng. Tetapi banteng ini, saudara-saudara, memerlukan tanduk. Janganlah banteng yang tidak mempunyai tanduk. Banteng berusul kata orang Jawa. Banteng yang tidak mempunyai tanduk. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 kita memberi tanduk kepada banteng ini yang merubah angkatan perang, yang kemudian kita sempurnakan menjadi angkatan bersenjata Republik Indonesia sebagai yang kita kenal sekarang ini. Soekarno terlahir ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan kolonialisme Belanda. Sejarah mencatat Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, memiliki ikatan emosional tersendiri dengan Pulau Bali. Soekarno terlahir dari keluarga yang berbeda agama. Ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, adalah penganut Islam yang terpengaruh teosofi. Sementara sang ibu, Ida Ayu Nyoman-Rai, tumbuh besar dalam tradisi Hindu di Buleleng, Bali. Mereka kemudian menikah dan memiliki 2 anak, yakni Soekarno dan kakak perempuannya yang bernama Soekarmini. Saat lahir, Soekarno diberi nama Kwesno Sosrodihardjo. Namun, saat berusia 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno karena ia sering sakit-sakitan. Ketika kecil, Soekarno sempat tinggal bersama kakeknya Raden Hadjokomo di Tulung Agung, Jawa Timur. Ia juga mengenyam pendidikan pertamanya di Tulung Agung sebelum akhirnya pindah ke Mojokerto untuk mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di sana. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que
mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique. Oui. Stratégique entre deux continents, entre deux océans. Stratégique économique, stratégique politique, stratégique militaire. Mon peuple est nombreux, plus de 100 millions D'habitants, oui. d'habitants. Mon peuple est très laborieux. 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 Travailleur, oui. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Uni. Une nation. Pergerakan Soekarno dimulai dengan mendirikan Algemeen Studi Club atau ASC di Bandung pada 1926. ASC merupakan cikal bakal didirikannya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 1927. Melalui PNI, Soekarno kemudian menyusun rencana untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Pergerakan Soekarno bersama PNI kemudian membuat Belanda marah. Belanda kemudian menangkap Bung Karno di Yogyakarta pada 29 Desember 1929. Pun akhirnya dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung dan harus mendekam di sel hingga 31 Desember 1931. Setelah keluar dari penjara, Bung Karno kemudian bergabung dengan organisasi pecahan PNI, yakni Partai Indonesia atau Partindo pada Juli 1932. Akan tetapi, Belanda kembali menangkap Soekarno dan membuangnya ke pengasingan di Flores pada Agustus 1933. Soekarno juga sempat diasingkan ke Bengkulu pada 1938 hingga 1942 sebelum akhirnya bebas ketika Indonesia dijajah Jepang. Jepang sengaja menggandeng beberapa tokoh Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menarik simpati rakyat pribumi dengan janji kemerdekaan. Soekarno pun aktif dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang seperti Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Puncaknya, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. If I see the sky, that's Indonesia. If I see the sun, that's Indonesia. If I see the clouds, it's Indonesia. If I hear the birds sing in the trees, it's Indonesia. If I see the beautiful lady standing there, that's Indonesia. Have you ever made mistakes, Mr. President? Well, of course, a lot of mistakes. So much that I'm sometimes afraid. Will Peter allow me to come to heaven, or will he assign me to hell? You think you're going to make it to Muslim heaven? I don't know. That is up to him. Up to him. Mr. President, your love for children has been so great, and as a student, you were an agitator, a demonstrator. How do you feel about the children today who have started these demonstrations? I myself, I experienced that the beginning of my love of country is when I was here, like these children. So I know that here in these children, there is the seed of the future. Yeah. Perjuangannya dalam mengantarkan kemerdekaan Indonesia, akhir hidup Soekarno cenderung sunyi dan sepi. Soekarno meninggal dunia di RS 4 Gatot Subroto, Jakarta pada 21 Juni 1970.
Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani masa pengasingan dan menjadi tahanan Orde Baru. Sang proklamator terusir dari Istana Merdeka dan Istana Bogor pada 1967. Sesuai jabatannya sebagai presiden dicabut berdasarkan ketetapan nomor 33 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tahun 1967. Pelengseran Soekarno tidak terlepas dari kekacauan yang timbul pasca gerakan 30 September atau G30S. Setelah dilengserkan, Soekarno harus menjalani pengasingan di Istana Batu Tulis di Bogor, Jawa Barat. Soekarno sempat dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada 1969, sebelum akhirnya sang proklamator kemerdekaan Indonesia tutup usia pada 21 Juni 1970. Indonesia as a nation was colonized for 350 years. There are various tragedies and events that cannot be repeated, so they are called history. However, thanks to the struggle of our ancestors, Indonesia was able to become independent when the proclamation was read on August 17, 1945, at the residence of Insinyur Soekarno at Jalan Pegangsaan Timur, number 56, Central Jakarta, at 10 o'clock West Indonesian time. As a young generation, we must know the history of Indonesian independence and the heroes in it. One of them was the proclaimer, Insinyur Soekarno, Indonesia's first president. Therefore, the Soekarno Museum was built as a platform for the public to learn about his struggles and services. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till I ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend.